Bayangkan sebuah semenanjung kecil di Teluk Persia yang dulu hanya padang pasir tandus, sekarang jadi pusat kekayaan dunia. Ini bukan sekadar cerita soal minyak dan gas alam, tapi juga dinamika politik, tradisi kerajaan, hingga tantangan hidup di tengah kemewahan. Mari kita jelajahi Qatar dari dulu hingga kini. Awal huni dan peradaban kuno. Bukti arkeologis menunjukkan manusia telah menetap di wilayah yang sekarang disebut Qatar sejak zaman perunggu akhir, sekitar tahunan 2500 sebelum Masehi. Pada milenium pertama sebelum Masehi, suku-suku Arab Badui mulai mengembara dan menetap, membuka peternakan unta dan perdagangan mutiara di Teluk Persia. Suku Bani Tamim menguasai semenanjung ini dan menjadikan Qatar sebagai bagian dari kesultanan lokal. Beberapa kerajaan kecil berdiri, seperti Kesultanan Al-Bin Ali di Bilad Al-Qadim. Pengaruh Kesultanan Ottoman. Sekitar tahun 1858, Kekaisaran Ottoman mulai memperluas pengaruhnya di Teluk Persia. Qatar secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Basrah. Namun, kontrol Ottoman bersifat longgar. Kepala suku lokal, termasuk keluarga Al-Thani, tetap memegang otoritas utama di lapangan. Keluarga Al-Thani dan konsolidasi kekuasaan. Pada tahun 1863, Sheikh Muhammad bin Thani berhasil mempersatukan berbagai klan suku di Semenanjung dan menjadi figur sentral. Pada tahun 1868, Kekaisaran Ottoman secara de facto mengakui kepemimpinan Al-Thani di wilayah Qatar. Perjanjian dengan Inggris dan status protektorat. Pada tahun 1922, Sheikh Abdullah bin Jasim Al-Thani menandatangani perjanjian dengan Britania Raya. Qatar menjadi protektorat Inggris, tetapi keluarga Al-Thani tetap berkuasa secara internal. Status protektorat ini bertahan hingga pertengahan abad ke-20, memisahkan Qatar dari wilayah-wilayah tetangga seperti Bahrain dan Kuwait. Penemuan dan eksplorasi minyak. Pada tahun 1957, karpet pasir Qatar dilubangi hubungan pemerintahan Inggris untuk eksplorasi minyak. 2 tahun kemudian, pada tahun 1959, sumur minyak pertama mengalirkan produksi, membuka era emas hitam di semenanjung ini. Setelah perjanjian penarikan Inggris dari Teluk Persia pada tanggal 30 November 1971, Qatar secara resmi memproklamasikan kemerdekaan dari Britania Raya. Sheikh Ahmad bin Ali Al-Thani menjadi emir pertama dari negara merdeka ini. Modernisasi dan pembangunan. Pada tahun 1984, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani merebut kekuasaan melalui kudeta tanpa pertumpahan darah dan memulai proses reformasi besar-besaran. Pendirian Al Jazeera pada tahun 1996 menandai kebebasan media regional dan global, meski selalu dalam pengawasan negara. Pada tahun 2002, Qatar memenangkan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Sebuah prestasi kontroversial mengubah wajah Doha secara dramatis. Era kontemporer, di bawah pemerintahan Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, sejak tahun 2013, Qatar terus memperluas diplomasi global, investasi infrastruktur, dan program kebudayaan. Saat ini, Qatar menjadi pemain utama dalam energi dunia, olahraga, dan diplomasi internasional, sambil menghadapi tantangan hak asasi manusia dan ketimpangan sosial. Negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, berkat cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia, Qatar menduduki peringkat teratas dalam produk domestik bruto per kapita menurut Bank Dunia pada awal tahun 2020. Banyak warga lokal menerima subsidi pemerintah besar-besaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Bendera Qatar berwarna merah marun dengan 11 segitiga putih di tepi kanannya, melambangkan kemenangan dalam perjanjian Perang Teluk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Warna merah marun menunjukkan darah para pahlawan, sementara putih melambangkan perdamaian. Meskipun lahan kecil, Qatar memiliki kemampuan militer yang terlatih dan modern, termasuk pesawat tempur F-16QA yang mulai datang pada tahun 2022. Qatar juga memimpin koalisi internasional dalam misi kemanusiaan dan keamanan di kawasan. Piala Dunia FIFA 2022 adalah kali pertama turnamen ini diadakan di Timur Tengah, memaksa pembangunan stadion berpendingin udara dan infrastruktur skala raksasa. The Pearl Qatar, pulau buatan pertama di Timur Tengah, dibuka secara bertahap sejak tahun 2005, menampilkan hunian mewah, mal, marina, dan yacht club. Dalam perkembangannya,
Doha Waterfront City dan Lusail City dibangun untuk menopang proyek-proyek global seperti Piala Dunia. Rasio populasi asing dominan. Penduduk Qatar sekitar 2,5 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024, namun kurang dari 200.000 adalah warga asli. Sisanya adalah tenaga kerja migran dari Asia Selatan, Afrika, dan wilayah Arab. Kondisi ini menciptakan dinamika sosial dan tantangan dalam hal hak-hak pekerja serta perlindungan sosial. International Doha Jewelry and Watches Exhibition adalah salah satu pameran perhiasan terbesar di Timur Tengah setiap tahun, menarik pembeli dan desainer internasional. Kesenian dan pendidikan bertaraf global. Education City di Doha menampung cabang-cabang kampus ternama seperti Universitas Georgetown dan Universitas Virginia sejak pertengahan tahun 2005. Museum Islam Seni Katara dibuka pada tahun 2012, memperkaya lanskap kebudayaan negara. Masjid Negara Imam Muhammad bin Abdul Wahab selesai pada tahun 2015, menampung hingga 30.000 jamaah sekaligus, dengan marmer Italia, lampu kristal, dan arsitektur megah. Sejak Juni tahun 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar akibat tuduhan pendanaan kelompok militan. Meski blokade itu hanya bertahan hingga Januari tahun 2021, dampaknya mendorong Qatar memperkuat ketahanan pangan dan jalur perdagangan baru. Kerasnya kehidupan di kota Doha. 1. Suhu ekstrem dan kelembaban tinggi. Pada musim panas, suhu dapat menembus 45 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 80%. Warga dan pekerja migran seringkali harus beraktivitas dalam kondisi yang sangat melelahkan di area konstruksi, jalan raya, dan renovasi infrastruktur. 2. Kemacetan parah dan biaya transportasi mahal. Perkembangan pesat kota Doha memicu lalu lintas padat di jalan-jalan utama, terutama saat jam puncak. Taksi dan jasa rideshare relatif mahal. Bagi pekerja pendatang, transportasi sehari-hari bisa menelan separuh upah bulanan. 3. Kesenjangan sosial yang mencolok. Meskipun GDP per kapita sangat tinggi, banyak pekerja migran tinggal di kamp-kamp padat dengan fasilitas minim. Beberapa di antaranya yang membangun Stadion Piala Dunia tinggal di barak sederhana tanpa pendingin udara yang memadai. Sementara di sisi lain, elit dan ekspatriat menikmati apartemen mewah, pusat perbelanjaan bermerek, dan restoran bintang 5. Keterbatasan hak politik dan kebebasan berekspresi. Meskipun ada kemajuan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, warga Qatar tidak bisa memilih emir. They hanya bisa memilih beberapa anggota dalam Dewan Penasihat yang terbatas kapasitasnya. Media dipantau ketat oleh pemerintah, sehingga kebebasan pers selalu berada di bawah tekanan. 5. Tingginya biaya hidup. Harga sewa apartemen di pusat kota mencapai puluhan ribu rial per bulan, lebih dari $10.000 AS, dan harga makanan impor juga mahal. Banyak keluarga ekspatriat mengeluarkan hampir setengah pendapatan mereka hanya untuk sewa dan kebutuhan pokok. Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk asli, tetapi bagi ekspatriat, biaya rumah sakit bisa membengkak tanpa asuransi memadai. Pekerja di sektor konstruksi, kebersihan, dan jasa domestik adalah migran. Mereka sering bekerja 6 hari seminggu hingga 10 jam sehari, tanpa hari libur resmi yang memadai. Kasus cedera dan kelelahan yang parah cukup sering terjadi karena mereka bekerja di bawah terik matahari dan rasa takut kehilangan kontrak. Qatar menampilkan wajah ganda, dari kilau gedung pencakar langit di tepi teluk hingga kesulitan hidup para pekerja di Jalan Siring dan jalan-jalan lain di Doha. Sejarah panjang dari padang pasir menuntun ke kemerdekaan, minyak, dan kekayaan ekonomi. Namun realitas sosial dan iklim ekstrem menegaskan bahwa di balik kemewahan, kerasnya hidup tetap menjadi tantangan.